Qala Imam Ibn Atha'il As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidhatihi fid dharain amin. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-160. Innama hujibal haqqu anka li syiddati kurbihi minka. Sesungguhnya yang menjadi sebab hujibal haqqu terhijab al-haqq anka darimu li syiddati kurbihi karena teramat dekatnya Allah itu al-haqq itu Allah minka darimu. Dalam nas lain innama hajabal haqqa anka syiddatu kurbihi minka. Ada sebagian naskah bunyinya innama hajabal haqqa anka syiddatu kurbihi minka. Di nas lain yang kita baca di sini adalah innama hujibal haqqu anka li syiddati kurbihi minka, maknanya enggak ada beda. Sesungguhnya Allah tidak akan terhijab sebab Allah Maha Zahir. Termasuk nama Allah adalah Al-Zahir dan Al-Batin. Ini bagaimana Al-Zahir sekaligus Al-Batin. Maka diisyaratkan oleh Imam Ghazali di dalam syarah Asmaul Husnanya tentang makna Al-Zahir wal-Batin. Kalau disebut Allah Al-Zahir itu maknanya apa? Allah itu sangat zahir, jelas kalau kita melihat Allah dengan batin, mata hati kita. Maka Allah akan menjadi batin kalau Allah kita lihat dengan mata kita. Karena mata kita tidak akan bisa melihat Allah. Yang menjadikan kita tidak melihat Allah dengan hati kita bukan karena Allah terhijab, tertutup, tidak, karena hati kita yang terhijab. Kemudian ada pertanyaan, lalu bagaimana kok bisa terhijab itu? Terhijabnya hati kita ini sehingga tidak melihat Allah. Karena li syiddati qurbihi minka, karena Allah itu teramat dekat-dekat denganmu. Pertama, ini masalah akidah yang harus diberi rambu-rambu bahwasanya bicara dekat tentang, jika kita membicarakan tentang dekat, jika dinisbatkan kepada Allah, maka buang di angan-angan tentang jarak. Karena jarak, tempat, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah karena Allah ada tanpa memerlukan tempat. Dan Allah lah yang menciptakan tempat. Sebelum adanya tempat Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada dan tidak memerlukan kepada tempat. Jangan katakan Allah duduk di atas arsy atau di atas kursi, atau jangan katakan Allah di atas langit. Akan tapi Allah yang menciptakan arsy, kursi dan langit. Allah tidak perlu kepada arsy, Allah tidak perlu kepada langit, dan Allah tidak perlu kepada kursi. Allah yang menciptakan itu semuanya. Jadi kalau bicara tentang kedekatan kepada Allah, jangan digambarkan seperti kedekatan kita. Dari semula jarak yang berjauhan lalu menjadi dekat. Oh tidak. Makna kedekatan kepada Allah ini adalah dekat. Dekatnya Allah dengan kita dengan karunia-Nya, dekatnya Allah dengan kita dengan pengetahuannya Allah. Sangat dekat. Nah, karena begitu dekatnya Allah dengan kita, maka menjadi terhijab dari sebagian kita. Sebagian pensyarah hikam ini di saat sampai kepada hikmah ini, beliau menggambarkan dengan
sesuatu yang sifatnya hissi. Dan Allah tidak hissi, tidak mahsus, tidak hissi. Hissi itu adalah bentuk materi. Sesuatu jika teramat dekat dengan kita, maka menjadi tidak kita lihat. Kita bisa membaca buku jika jaraknya adalah tepat. Di saat sebuah buku ditempelkan di mata kita, kita menjadi tidak bisa baca. Kacamata untuk melihat. Tapi orang lagi pakai kacamata, dia tidak bisa melihat kacamata. Yang dilihat adalah setelah kacamata. Dan begitu semua kalau dengan materi, sesuatu yang sifatnya benda-benda ini, yang memerlukan tempat ini, maka jika semakin dekat dengan mata kita, teramat dekat, kita menjadi tidak bisa melihatnya. Itu untuk memisalkan saja. Begitu juga Allah, ini menurut para pensyarah, begitu juga Allah. Karena begitu dekatnya dengan kita, maka menjadi tidak kita lihat. Biarpun mereka mengatakan bahasanya tidak dekat hissi, bukan berarti dekatnya tempat. Itu yang ada disebutkan oleh para pensyarah kitab hikam ini. Akan tapi ada hal yang dihadirkan oleh Allah yang kita perlu hadirkan di sini, dihadirkan Allah kepada sebagian hamba-hambanya. Bahwa kedekatan Allah ini, kalau kita bisa membuat contoh dengan manusia, tapi yang bukan kedekatan tempat. Memang Allah tidak memerlukan tempat. Jika kita misalkan dengan kacamata, kita misalkan dengan tulisan, ini adalah urusan tempat. Dan hamba yang beriman itu yang dimaksud dengan melihat Allah, mengetahui Allah, kenal Allah, itu bukan dengan matanya. Tapi dengan mata hatinya, melihat Allah, kenal Allah. Sehingga tidak melihat semesta, tidak melihat bintang di langit, tidak melihat lautan lepas, tidak melihat gunung menjulang, kecuali yang dilihat adalah Allah dengan tafakurnya dan tafkirnya yang sudah matang, sehingga tidak melihat langit kecuali yang dilihat adalah Allah, tidak melihat gunung, lihat Allah. Makamnya makam musyahadah, wahdatus syuhud, tidak melihat sesuatu kecuali yang dilihat Allah. Ini hamba-hamba yang seperti itu. Hamba yang sudah melihat Allah dengan mata hati. Bukan melihat dengan mata ini. Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita, karena Allah tidak memerlukan tempat. Baru nanti urusan di surga kita bisa melihat Allah. Wallah alam gimana caranya, kita serahkan kepada Allah. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Baik, lalu bagaimana yang dimaksud ini? Hijab seperti apa sih? Kita buat contoh yang sifatnya adalah bukan materi. Sifatnya maknawi juga. Bisa kita buat contoh di antara kita sesama manusia. Ada manusia yang tahu budi dan yang tidak tahu budi. Ada manusia yang ngerti berbakti dan tidak mengerti bakti. Ada manusia yang ngerti balas budi dan tidak ngerti balas budi. Ini model dua manusia. Seorang ayah mempunyai anak yang mengerti makna balas budi dan mengerti makna bakti, maka setiap orang tua memberikan kebaikan kepada sang anak, maka ini menjadikan seorang anak semakin hormat dan cinta kepada orang tua, otomatis. Sesama manusia pun juga demikian. Semakin seorang itu dekat kepada, kalau kita orang tahu budi, semakin orang itu dekat kepada kita dengan kebaikan-kebaikannya, maka kalau orang mengerti, semakin banyak kebaikan yang dilakukan kepada kita, yang ada adalah semakin kagum, semakin cinta kita, dan kita semakin bisa melihat kelebihan orang tersebut, kebaikan orang tersebut. Tapi bagi orang yang tidak mengerti balas budi, tidak mengerti bagaimana, tidak mengerti budi, tidak mengerti kebaikan seseorang, lihat. Tidak ada kebaikan seseorang kepada orang lain, kebaikan ayah bagi seorang anak ternyata menjadikan apa? Menjadikan seorang anak mentang-mentang. Kurang ajar, seenaknya, dan ada ini, tidak ngerti budi. Bahkan setiap hari biasanya dikasih uang, 100.000, 100.000, 100.000, giliran dikasih 20.000 dia marah.
Seolah-olah tidak diberi, padahal masih diberi 20, lihat, nggak ngerti budi dia. Sehingga apa? Lah ini orang nggak tahu budi ini, menjadikan kebaikan orang tersebut tidak bisa dilihat. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan, menjadikan dia semakin mentang-mentang. Seolah-olah itu kewajiban, haknya dia, harus diterima. Sehingga orang tua, jika sedikit mengurangi uang sakunya, dia akan marah. Satu orang, beberapa orang yang misalnya, ini dikisahkan satu orang. Satu orang, bukan orang kaya-kaya amat, dia punya kebun, punya tanah begitu, kemudian di pinggir, kemudian tanahnya itu ke pinggir jalan begitu. Kemudian setelah itu ada, di tanah yang kosong itu ada orang menempati untuk jualan. Padahal di tanah dia, tanah orang. Pak Haji A gitu. Orang jualan di tanah begitu, sudah berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun jualan. Bayangkan. Giliran suatu ketika Pak Hajinya menginginkan tanahnya ingin digunakan buat bangunan, ngomong sedikit, dimarahi, didemo, diprotes. Coba, dia tidak tahu budi. Mesti kan terima kasih Pak Haji, selama bertahun-tahun saya dagang di sini, nggak pakai bayar lagi. Dan alangkah banyaknya orang nggak tahu budi ini seperti ini. Dan alangkah banyak manusia semacam ini. Semakin dibaiki bukan semakin dia punya terima kasih. Hasilnya apa? Dia menjadi orang yang tidak pernah terima kasih. Kurang ajar. Protes dia. Nggak mau disuruh pergi. Seolah-olah menjadi miliknya loh. Dari dulu kan tahu kalau ini bukan milikmu. Kamu kan jualan di sini. Sekarang tanahnya mau dipakai sama tuan yang punya. Mestinya terima kasih karena bertahun-tahun selama ini saya telah diizinkan di sini. Begitu marah dia, protes segala macam. Waktu sang tuan yang punya tanah bikin bangunan dipecahi gentengnya segala macam dulu. Itu antara manusia dengan manusia. Begitu juga seorang hamba dengan Allah, ada dua model manusia. Ada orang mutamarrid. Ada orang yang nggak tahu budi, nggak tahu terima kasih. Dan ada orang yang diberi oleh Allah, ternyata yang ada dalam dirinya adalah rasa cinta kepada Allah. Makanya bab syukur nikmah itu penting sekali dalam bab iman. Kalau kita belajar akidah, masalah syukur nikmah, mensyukuri karunia yang Allah berikan. Nah di sini loh kami akan bawa hikmah ini kepada makna ini. Yang menjadikan hijab. Artinya hijab di sini tidak semua orang dihijab, tidak. Al-arif billah, orang yang kenal Allah nggak akan ada hijab. Orang yang sudah kenal Allah akan ada hijab. Baginda Nabi tidak ada hijab, Rasul tidak bakal hijab. Artinya hijab di sini untuk sebagian orang, bukan bagi semua orang. Innama hujibal haqqu. Sesungguhnya yang namanya al-haq, yakni Allah itu akan terhijab bagi sebagian orang. Karena apa? Karena dekatnya Allah itu kepada orang tersebut. Orang siapa ini? Orang yang nggak tahu budi. Orang yang nggak ngerti karunia, orang yang nggak ngerti syukur, orang yang nggak paham nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di saat diberi oleh Allah karunia, lihat, karunia mendapatkan karunia, terus dia tamak dengan karunia, terus karunia, lupa bahasanya karunia dari Allah, keagungan Allah, kemurahan Allah, dia tidak pernah berpikir situ. Yang adanya terus tamak dengan karunia. Semakin diberi oleh Allah menjadi orang terrendah. Alangkah banyaknya orang seperti itu. Semakin kaya ternyata semakin jauh dari Allah. Kenapa? Kekayaan menjadi hijab. Karunia, berarti semakin banyak karunia Allah berikan, berarti kan semakin banyak karunia, itu berarti semakin dekat Allah sesungguhnya. Allah dekat dengan karunia-Nya, Allah dekat dengan pemberiannya, Allah dengan nikmatnya yang Allah berikan. Ternyata apa? Bagi si mutamarrid, bagi si pembangkang yang tak tahu budi itu, ternyata semakin banyak dikaruniai oleh Allah, ternyata semakin banyak melakukan dosa. Hijab. Dulu saat fakir tidak segede itu kemaksiatannya. Tapi di saat diberi Allah kekayaan, semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya apa? Itu loh. Semakin diberi oleh Allah kebaikan, ternyata kebaikan menjadi hijab bagi dia. Manusia celaka dia. Maka janganlah menjadi seperti itu. Sehingga ada pendidikan untuk tafakkaru. Fi ni'amillahi, merenunglah kita akan karunia Allah, syukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar kedekatan Allah semakin terasa oleh kita.
Jangan sampai kedekatan Allah dengan karunia-Nya, kedekatan Allah dengan nikmatnya, itu justru menjadi hijab bagi kita. Dan tengok dirimu sendiri model orang yang seperti apa. Coba kalau kita merenungi nikmat Allah yang sangat banyak dari mata kita, bagi yang punya mata. Yang tidak punya mata pun masih bisa merenungi karunia Allah, masih diberi pendengaran yang baik. Masih banyak kalau kita ingin menghadirkan renungan tentang agungnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi betul yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, bagi sebagian orang semakin dekat ternyata semakin terhijab. Kenapa? Dia tidak tahu budi, tidak tahu terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-arif billah, orang yang kenal Allah itu lihat akan mengenali nikmat-nikmat Allah. Akan mengenali nikmat Allah. Apapun yang Allah berikan akan disyukuri. Dan dia akan selalu bersyukur, dan bersyukur dia bisa mengenali nikmat Allah. Maka semakin seorang hamba bisa menghadirkan renungan tentang karunia Allah, semakin besar syukurnya kepada Allah, berarti semakin dekat kepada Allah dia. Berarti semakin hilang hijab tersebut. Itu innama hujiba al-haqqu anka, sehingga benar bagi sebagian orang al-haq, Allah akan terhijab dari hati hamba tersebut. Karena apa? Karena baiknya Allah, karunia Allah, nikmat Allah. Maka lah inilah, jangan sampai engkau menjadi orang yang seperti itu, terhijab antara kita dengan Allah karena karunia. Justru karunia itu seharusnya yang menjadikan kita bisa melihat Allah, tapi kebalikannya enggak. Karunia menjadikan orang tidak bisa melihat Allah, maka jadi hijab. Kedekatan karunia itu, karunia dekat. Allah dekat kepada hamba tersebut dengan nikmatnya. Apa saja diberi, lihat, kesehatan diberi, keturunan diberi, harta diberi, apa saja diberi. Ternyata di saat Allah beri sebanyak-banyaknya kepada hamba tersebut, itu kan sebetulnya kedekatan Allah dengan karunia-Nya. Tapi ternyata itu menjadi hijab antara dia dengan Allah, maka menjadilah dia pembangkang. Maka muncullah Namrud, muncullah Fir'aun, muncullah Qarun, muncullah hamba-hamba seperti itu. Kenapa? Semakin dekat kepada Allah kepadanya dengan karunia-Nya, ternyata menjadikan mereka jauh. Dan banyak penerus-penerusnya, Namrud, penerus Abu Jahal, penerus Fir'aun, sampai hari ini ada. Yaitu siapa? Orang yang diberi oleh Allah kelebihan dan karunia, ternyata justru karunia itu menjadikan dia jauh kepada Allah. Maka karunia itu adalah hijab, kedekatan itu. Sebab makna dekatnya Allah itu dimaknai apa? Bukan dekatnya fisik, tadi kita sebutkan. Dekatnya Allah kepada hamba dengan ilmu pengetahuannya, atau dekatnya Allah dengan karunia-Nya. Sehingga ada orang yang diberi karunia oleh Allah semakin jauh. Sehingga diancam oleh Allah, sekaligus dihimbau agar kenal Allah dengan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri karunia Allah, niscaya akan Allah tambah semakin dekat. Kalau kita tambah, jadi tambahan nikmat itu tambahan kedekatan sesungguhnya. La azidannakum, maka niscaya Allah akan tambah syukur nikmat. Wa la in kafartum, kalau engkau ingkar dengan nikmat, niscaya hukuman Allah sangat pedih. Kufur, ingkar, dan nikmat, mensyukuri nikmat. Bicara tentang mensyukuri nikmat Allah, perlu namanya tafakkur. Seperti halnya untuk mengenal Allah, makrifat Allah, perlu namanya tafakkur. Seseorang tidak akan bisa sampai kepada syukur yang sesungguhnya kecuali di saat dia mengerti kalau itu nikmat yang sesungguhnya. Seseorang diberi satu cincin permata, tapi ini bukan permata. Anggap saja seorang diberi cincin permata, orang kampung. Harganya katanya adalah 500 juta. Diberikan ke orang desa yang tidak mengerti tentang nilai cincin. Biasa. Dipikir kayak cincin-cincin, karena dia pernah punya cincin dari botol botol kaca yang digosok-gosok, dia sendiri bisa buat. Pikir sama, taruh aja begitu. Hilanglah itu cincin. Nggak tahu tinggal.
Rupanya orang itu datang lagi yang ngasih cincin, datang lagi, mana cincin kemarin? Hilang. Loh, hilang. Sama dengan ini yang aku berikan kepadamu. Ini harganya 500 juta. Oh, kaget dia, Ustaz, 500 juta. Ya Allah, nangis dia nyesel. Kenapa kok dia tidak bisa menghargai cincin itu waktu itu? Karena dia tidak mengerti nilainya. Tidak mengerti nilainya. Siapapun kalau mempunyai sesuatu tidak mengerti nilainya, menjadi dia tidak mensyukuri, merendahkan. Tidak ngerti barang bagus, ya sudah dianggap saja barang murah. Maka syukur akan hadir di saat dia menyadari, mengerti sesuatu itu yang agung, yang mulia. Baik karunia Allah teramat banyak. Sehingga untuk bisa memahami nikmat, ada mukaddimahnya lagi adalah mentafakuri nikmat. Merenungi nikmat sehingga seseorang sampai kepada sadar akan agungnya nikmat, maka dari kesadaran akan agungnya nikmat akan membuahkan syukur yang sesungguhnya. Maka perlu kita merenungi apa yang Allah berikan kepada kita. Kita suruh melihat langit, suruh melihat gunung, suruh melihat onta, bagaimana Allah ciptakan, suruh melihat afala. Yang duruna afala, banyak. Suruh melihat oleh Allah agar apa? Hadir renungan. Setelah merenung dia mengerti itu karunia, bahkan itu nikmat agung dari Allah, baru setelah itu mensyukuri. Berapa sih harganya satu mata ini, suruh ngitung? 100 juta? 200? Kayaknya 1 miliar pun nggak boleh. Kalau memang ada 1 miliar, ada orang berkata, matamu tak ambil satu, tak kasih 1 miliar, mikir dia. Berarti lebih dari 1 miliar dong. Itu baru sebelah mata, belum hidungnya. So. Hidungmu ajib banget tuh, boleh saya beli? Ya nggak mau orang. Biarpun dia orang fakir nggak mau. Apa lagi? Rambutmu bagus, saya kasih obat biar botak, kasih berapa juta, ya nggak mau juga. Berapa banyak yang Allah berikan kepada kita? Kalau dihitung dengan nilai duniawi, nggak bisa, teramat besar. Allah. Memahami karunia inilah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Terima kasih kepadamu ya Allah telah kau berikan kepadaku mata. Maka aku berjanji tidak akan aku gunakan untuk yang haram ya Allah. Syukur, kau berikan kepadaku telinga, kau berikan kepadaku ya Allah tangan, terus dia renungi. Dengan memperbanyak renungan, apa yang terjadi? Dia semakin dekat kepada Allah. Maka tidak ada hijab bagi orang semacam ini. Karena dia sadar akan nikmat. Mana apa yang dimaksud Ibn Athaillah yang terhijab? Bukan orang ini, bu, itu orang yang lalai. Diberi karunia tambah lalai, tambah jauh. Dan ada orang di saat diberi oleh Allah nikmat semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang di saat diberi karunia, justru menjadi kita semakin dekat kepada Allah. Mensyukuri karunia Allah. Semakin kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah muliakan kita di dunia dan muliakan kita di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita di dunia daripada hijab-hijab untuk melihat Allah dengan mata hati kita. Dan semoga dunia, apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak menjadi hijab antara kita dengan Allah. Dan semoga kelak kita di surga bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di surga, di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.